sekarang bagaimana di dalam kurikulum Merdeka? Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka, kali lagi, kalau dalam perencanaan pembelajaran, ini kan yang perlu disusun oleh satuan pendidikan ya, dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Prinsipnya pendidik itu yang perlu disusun itu adalah perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu bisa berupa RPP, bisa berupa modul ajar. Nah, sehingga kalau ada wajib buat modul ajar itu pun kurang tepat. Karena perencanaan tidak mesti dalam bentuk modul ajar, bisa jadi dalam bentuk RPP. Nah, apabila pendidik menggunakan modul ajar, nggak usah lagi bikin RPP. Kalau diwajibkan perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP, ya jangan dipaksakan juga buat modul ajar gitu ya. Nah, secara komponen ini yang perlu Ibu Bapak perhatikan, yang perlu disusun ya, komponen perencanaan pembelajaran yang perlu Ibu Bapak siapkan itu dalam bentuk, kalau dalam bentuk RPP, perencanaan ini pilih salah satu, mau RPP atau modul aja. Kalau diputuskan bikin perencanaannya itu dalam RPP, yang perlu ada apa? Tujuan. Jadi ya, tujuan, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan, lalu asesmen mencapai tujuannya. Posisinya di mana model? Yang nantinya tentunya di dalam langkah-langkah akan muncul. Kalau saya memutuskan, makanya di sini pada tanya, wajibkah menggunakan model? Tidak. Tidak pakai model ya nggak apa-apa. Model sebagai salah satu alat bantu saja. Nah, kalau di dalam langkah-langkahnya ingin menggunakan model, berarti langkah-langkahnya harus diikuti tahapannya. Jadi kalau Ibu Bapak memutuskan menggunakan model, maka langkah-langkah kegiatannya tuh harus diikuti sesuai sintak model tertentu, teori tertentu yang dikembangkan. Jadi itu yang tolong dipastikan. Jadi kalau Ibu Bapak memastikan ingin menggunakan model tertentu, maka langkah-langkahnya jangan ngasal, jangan ngacak. Ikuti teori model yang sudah dikembangkan. Atau silahkan kembangkan sendiri, tapi jangan asal-asalan. Oh, kalau saya mau ngasal kok, acak-acak, ya udah jangan klaim itu model. Ya silahkan aja gunakan langkah-langkah, karena tidak wajib menggunakan model. Oh, saya mau pakai pendekatan saja kok, mau menggunakan metode ini saja kok, silahkan saja. Metode ceramah, metode apapun silahkan. Langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkahnya ini. Jadi penggunaannya di sini lihat di dalam perencanaan, hadirnya di mana? Di sini dilihat di langkah-langkah. Langkah-langkahnya sini. Itu yang mungkin dipastikan. Sama juga kalau modul ajar ya, pada saat menggunakan modul ajar, ini sama aja. Jadi yang wajib dibuat tuh perencanaan tuh bisa dalam bentuk RPP, modul ajar. Apa yang membedakannya? Bisa dilihat ya. Modul ajar itu makanya kalau sudah buat modul ajar, jangan buat lagi RPP, jangan nambah-nambahin kerjaan. Karena komponennya sudah termuat. Nah, Ibu Bapak dilihat di sini juga sama ya. Kalau Ibu Bapak menggunakan model, ya simpan aja di dalam langkahnya. Di dalam langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya sudah terurut, 1, 2, 3, 4 tahapan-tahapannya, berarti itu sudah jadi model. Nah, intinya kan langkah-langkah itu secara prinsip, langkah-langkah itu adalah tujuannya, langkah-langkah itu untuk memastikan agar tujuan itu tercapai. Dengan kata lain, model, kalau kita pembelajaran ingin menggunakan model, sebenarnya lagi berbicara ingin mencapai tujuannya tadi. Jadi alat bantu untuk memudahkan dan mengefektifkan supaya siswa bisa paham.